Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 128. Kehidupan Feni. Nina menganggukkan kepalanya. Dirinya sudah mendengar putranya sering menertawakan dirinya dengan Papa Amera. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feni tidak membuat Nina terkejut. Namun ia berharap bahwa Johan Papa Amera bukanlah mantan suaminya. Mbak begitu sangat bersyukur memiliki suami seperti Mas Johan. Kami menikah sekitar 29 tahun yang lalu. Kami menikah karena kemauan orang tua. Feni tersenyum. Nina diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Feni. Entah mengapa dirinya merasakan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Feni. Namun Nina tetap terlihat tenang dan diam mendengarkan Feni bercerita. Mbak sudah lama kenal dengan Mas Johan. Orang tua kami teman bisnis, sehingga kami sering berjumpa di acara keluarga ataupun acara lainnya. Keluarga Mbak sangat dekat dan akrab dengan keluarga Mas Johan. Mbak memang sangat menyukainya, sehingga ketika diminta menikah dengan Mas Johan, Mbak tidak menolak. Waktu itu dia baru lulus kuliah, sedangkan Mbak lulus SMA. Setelah menikah, kami melanjutkan studi ke London. Mbak melanjutkan S1 di London, sedangkan Mas Johan melanjutkan S2 serta S3-nya di London. Nina diam, kakinya gemetar ketika mendengar Feni bercerita. Namun dirinya hanya bisa diam, tanpa berkata satu kata pun. Menikah karena orang tua membutuhkan waktu yang lama untuk kami saling mengenal. Mas Johan tipe pria yang tidak begitu banyak bercerita. Bisa dikatakan, dia tipe orang yang lebih milih banyak diam, ungkap Feni. Ia berbicara dengan raut wajah bahagia, namun terkadang tampak sendu dan sedih. Ingin rasanya Nina menolak mendengar kisah yang akan diceritakan oleh Feni. Namun dirinya tidak mampu melaksanakannya. Pada akhirnya, Nina memilih untuk diam dan mendengarkan. Di London, udara tidak sama dengan di Indonesia. Bila sudah musim dingin terasa begitu sangat dingin, dan bila musim panas juga hanya sebentar. Mas Johan selalu mengkonsumsi minuman keras, mungkin untuk menghangatkan tubuhnya. Mbak sudah mencoba untuk melarang, tapi dia tetap saja minum minuman itu bila Mbak tidak melihatnya. Sikapnya seperti itu berlangsung selama kami berada di London. Pada saat anak pertama kami lahir, sikap Mas Johan sedikit ada perubahan. Ia tampak begitu sangat perhatian dengan anak kami. Feni meneteskan air matanya. Semua peristiwa yang telah dilewatinya kembali melintas di pandangannya. Betapa indahnya waktu itu, di mana dirinya menjadi status baru, menjadi seorang istri dan ibu. Namun, sikapnya sama Mbak masih tetap dingin. Mbak tidak mempermasalahkan hal itu, karena Mbak tahu bahwa sifatnya memang seperti itu. Selama kami di London, Mas Johan tidak pernah dekat dengan wanita yang lain. Dia tipe pria yang setia. Tidak lama setelah Andini lahir, Mbak hamil lagi Amera, sehingga jarak Andini dan Amera sangat dekat. Selama masa studi di sana, kami tidak pernah pulang ke Indonesia. Kami berada di London beberapa tahun. Setelah Mas Johan sudah menyelesaikan S3-nya, barulah kami kembali ke Indonesia. Nina mengangkat kepalanya dan memandang Feni. Dirinya semakin merasakan bahwa Feni merupakan wanita yang sempurna, kaya, pintar, dan berpendidikan. Tidak sama seperti dirinya. Kebiasaan Mas Johan yang mengkonsumsi minuman keras ternyata tidak hanya di London saja. Hingga sampai di Indonesia, kebiasaan itu semakin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya Mas Johan sakit. Ia mengalami gagal ginjal dan membutuhkan pendonor ginjal. Pada waktu itu, Mbak tidak ingin kehilangannya. Dia adalah papa dari anak-anak. Mbak juga sangat mencintainya. Mbak tidak bisa membayangkan bagaimana Mbak bisa hidup tanpa dia. Akhirnya Mbak memutuskan untuk mendonorkan satu ginjal Mbak untuk Mas Johan. Setelah mendapatkan donor ginjal dari Mbak, sikapnya berubah drastis. Mbak bisa merasakan hal itu. Sorot matanya sudah tidak seperti awal-awal kami menikah. Dia terlihat jauh lebih hangat daripada biasanya. Dia juga sudah tidak lagi mengkonsumsi minuman keras. Agar Mas Johan benar-benar terlepas dari minuman keras,
Mbak membawanya terapi, sehingga dirinya sudah terlepas dari minuman keras. Feni terus bercerita. Ia seakan kembali ke zaman yang lalu. Setelah mendonorkan ginjal dengan Mas Johan, 2 tahun kemudian Mbak sakit. Awalnya Mbak merasa mungkin Mbak sedang hamil, karena perut Mbak sering merasakan sakit. Namun setelah diperiksa, ternyata Mbak menderita kanker rahim. Pada waktu itu masih stadium 1. Jadi Mbak operasi pengangkatan rahim dan otomatis Mbak sudah tidak bisa lagi menambah anak. Mas Johan juga tidak mempermasalahkan hal ini. Bagi yang terpenting Mbak sehat. Apalagi kami sudah memiliki 2 orang anak perempuan. Feni diam sejenak. Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkannya bercerita. Permasalahan di rumah tangga kami bisa dikatakan tidak ada. Namun peristiwa Amera diculik itu sungguh membuat keluarga kami mengalami permasalahan yang berat, di mana waktu itu kami harus membayar uang untuk orang yang sudah menculik Amera. 1 minggu Amera disandra, dan saat Amera sudah kembali dengan keluarga, kami dapat kondisinya begitu sangat memprihatinkan. Feni menangis ketika melihat kembali peristiwa tersebut. Feni menceritakan semua yang telah dialaminya kepada Nina. Nina hanya diam merasakan sakit di dadanya. Ini rasanya ia menangis ketika mendengar Feni bercerita. Namun Nina berusaha untuk menahan air matanya, meskipun dadanya sakit ketika mendengar istri mantan suaminya bercerita. Nina tidak bisa memahami apa maksud dan tujuan Feni menceritakan ini semua. Ia hanya diam dengan menundukkan kepalanya. Awalnya, keluarga kami begitu sangat harmonis. Kehadiran Amera dan juga Andini membuat kebahagiaan kami semakin sempurna. Hingga peristiwa itu terjadi, anak pertama kami meninggal. Feni menangis menceritakan Amera yang telah menghabisi kakaknya sendiri. Tidak lama setelah Andini meninggal, kedua orang tua Mbak juga meninggal karena sakit. Mereka begitu sangat depresi dengan cobaan kehilangan Andini. Kemudian juga Amera yang menjadi tersangka dan kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Mbak sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi setelah itu. Hanya Mas Johan dan Amera yang Mbak punya. Mbak memang anak tunggal, namun Mas Johan mampu membuat Mbak kuat dan sanggup menghadapi semua cobaan yang datang bertubi-tubi. Feni berusaha menahan isak tangisnya. Apa yang diceritakan oleh Feni sungguh membuat hati sedih orang yang mendengarnya. Nina menyadari ternyata hidup mantan suaminya tidak seindah yang dibayangkannya. Nina sudah tidak kuasa menahan tangisnya, hingga ia ikut menangis saat mendengar Feni bercerita. Saat ini, Nina sudah yakin bila Johan suami Feni merupakan mantan suaminya. Sikap mertua Mbak berubah drastis. Yang dulunya dia begitu sangat menyayangi Mbak, berubah menjadi membenci Mbak. Mereka menyalahkan Mbak dan mengatakan apa terjadi itu karena kesalahan dari Mbak. Orang tua Mas Johan mengatakan bahwa keturunan mereka tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Jadi sudah pasti yang diikuti oleh Amera adalah keturunan dari keluarga Mbak. Mbak tidak bisa membela diri. Mbak hanya bersabar menjalani cobaan yang ada. Selagi Mas Johan selalu mendampingi Mbak, Mbak akan kuat. Mbak fokus dengan kesembuhan Amera. Dadanya terasa sakit dan sesak saat mengingat sikap kedua mertuanya. Feni tidak ada hentinya menceritakan semua permasalahan keluarganya. Dirinya tidak ingin menutupi apa-apa lagi, termasuk kisah keluarganya. Setelah Amera meninggal dunia, Mbak baru tahu kalau ternyata Mas Johan sudah pernah menikah sebelumnya. Dia menceritakan semuanya kepada Mbak. Dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil karena paksaan dari kedua orang tuanya, ungkap Feni. Nina mengangkat kepalanya dan memandang Feni. Air matanya tidak ada berhenti menetes. Mbak baru menyadari sikap dinginnya setelah menikah itu semua karena dia terpukul dan depresi, sehingga ia mengalihkan perasaannya dengan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Dia beranggapan minuman keras mampu menghilangkan rasa depresinya. Nina merasakan sakit hingga ulu hatinya mendengar semua yang disampaikan oleh Feni. Ia tidak berharap kalau Feni mengetahui bahwa dirinya lah istri pertama Johan. Nina berpikir secara positif bahwa Feni hanya sekedar ingin curhat saja.